terima kasih. Hari ini saya mendampingi dalam kegiatan magang pegiat literasi pada tugas MC dan sekaligus moderator. Oke. Alhamdulillah hari ini sudah banyak yang bergabung dan sambil menunggu rekan-rekan peserta pegiat literasi lainnya beserta narasumber, baiklah akan saya sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat, berkat rahmat Allah, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Meski harus dilaksanakan secara kondisi seperti ini, kita masih tetap melebihi semangat. Semoga kita semua tetap selalu sehat. Ya. Mari kita bersama-sama sebelum memulai kegiatan hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, pegiat literasi, monggo kita membaca doa, berdoa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, Rabbal Alamin. Terima kasih. Yang terhormat, apa hari ini sudah bergabung para narasumber, Mbak? Semoga, masih belum, Ge? Oke, kita menunggu kehadiran dari para narasumber, para peserta pegiat literasi. Kami sampaikan, hari ini yang sesi pertama yaitu tentang materi sesi kecakapan literasi dan praktek baik literasi lembaga penyelenggara pada submateri keterampilan literasi numerasi untuk akuntabilitas lembaga. Ini akan disampaikan oleh dua narasumber. Yang pertama yaitu Kak Retno Kartika Hayati, Sekretaris RBA. Selamat datang Kak Retno, mungkin sudah ada di sini. Oh ya, sudah ada Kak Retno, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti berikutnya akan dilanjut dengan narasumber kedua, yaitu Bapak Kristiadi Purwanto. Beliau selaku Direktur Global Client Delivery The Nielsen Company Indonesia. Mungkin hari ini sudah bergabung Bapak Kris? Belum ya Kak Retno ya? Ya, belum Bu. Sepertinya belum. Oke, nanti kita tunggu ya Kak Retno. Ya, baik rekan-rekan semua, panitia penyelenggara khususnya MPL 2020 yang selalu melebihi semangat ya. Terus yang kami banggakan, selamat datang semua bagi peserta-peserta pegiat literasi. Sekali lagi, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara kegiatan MPL 2020 ini. Dan saya, Bu Yanti, akan memandu acara pada hari ini. MC sekaligus moderator pada sesi pertama ini. Oke. Nanti rekan-rekan semua 30 menit pertama kita sambut, kita simak narasumber yang pertama dari Kak Retno, terus berikutnya nanti 30 menit ke depan kita sambut, kita simak Bapak Kristiadi Purwanto. Ya. Beliau narasumber akan menyajikan, akan memberikan materi sesi kecakapan literasi dan praktek baik literasi lembaga penyelenggara pada submateri keterampilan literasi numerasi untuk akuntabilitas lembaga. Seperti itu yang bisa saya sampaikan sambil menunggu atau langsung ke Kak Retno dulu. Ini waktunya tapi kurang 2 menit. Kita tepat waktu ya Kak, kita mulai jam berapa ini? Ini menurut jadwal kita mulai untuk sesi yang pertama jam 8
sampai dengan jam 9.45 seperti itu. Mungkin sebentar ya Bu, saya menunggu. Saya coba tanyakan untuk narasumber duanya apakah sudah bisa masuk atau belum. Sebentar. Silakan. Ya, sambil menunggu dari para sahabat peserta hari ini yang belum hadir. Untuk narasumber kedua akan masuk, videonya akan segera menyusul gitu. Mungkin kita mulai untuk pembahasan yang pertama terlebih dahulu, mungkin ya. Baiklah rekan-rekan semua peserta pegiat literasi, sambil menunggu narasumber yang kedua, Pak Kristiadi Purwanto, kita simak paparan dari Kak Retno untuk materi sesi kecakapan literasi dan praktek baik literasi lembaga penyelenggara pada submateri keterampilan literasi numerasi untuk akuntabilitas lembaga. 30 menit ke depan kami persilakan untuk Kak Retno. Monggo Kak Retno. Ya, terima kasih Bu Yanti. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada kegiatan magang pegiat literasi hari ini. Saya juga ucapkan selamat datang kepada Pak Kris sudah masuk ke dalam ruangan. Mungkin co-host bisa minta tolong untuk di share screen materinya. Ya. Co-host apakah bisa? Mungkin belum bisa ya. Ya mungkin dari saya sendiri, apakah sudah terlihat? Ya. Ampun Kak Retno, sudah bisa terlihat. Baik. Ya. Jadi untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai keterampilan literasi numerasi untuk akuntabilitas lembaga. Jadi bagaimana RPA menerapkan literasi numerasi untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Yang pertama jelas kita perlu mengetahui sebenarnya apa sih literasi numerasi itu. Kalau berdasarkan Kemendikbud, yaitu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk yang pertama menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, dalam hal ini adalah grafik, tabel, dan sebagainya. Nah, itu digunakan untuk interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan. Pada prinsipnya, literasi numerasi itu bersifat kontekstual, jadi memang digunakan berdasarkan konteksnya seperti apa, disesuaikan dengan kondisi geografis, budaya, sosial budaya, dan sebagainya. Dan penggunaannya pun praktis karena diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga saling bergantung dan memperkaya unsur literasi lainnya. Jadi, literasi numerasi ini pasti tergabung dalam berbagai literasi lainnya gitu. Jadi nggak hanya dia berdiri sendiri, tetapi juga memperkaya literasi lainnya. Nah, secara umum ruang lingkup literasi numerasi ini kalau berdasarkan Kemendikbud itu adalah bagian dari matematika. Jadi pengetahuan matematika itu merupakan dasar dari literasi numerasi. Tetapi pengetahuan matematika itu sendiri tidak cukup untuk menjadikan pengetahuan itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, maka literasi numerasi ini penting untuk masyarakat bisa mengaplikasikan pengetahuan matematika itu untuk memecahkan masalahnya, terutama dalam memprediksi dan menetapkan keputusan seperti itu. Nah, secara umum memang yang paling sering digunakan ya dalam literasi numerasi itu ada bilangan, geometri, dan pengukuran, pengolahan data, dan operasi hitungan dan perhitungan. Nah, untuk komponennya sendiri
Ini ada, yang ini saya ambil dari Kemendikbud. Jadi ada 6 komponen literasi numerasi. Yang pertama adalah mengestimasi dan menghitung dengan bilangan bulat. Lalu ada menggunakan pecahan, desimal, persen, dan perbandingan. Terus mengenali dan menggunakan pola relasi, menggunakan penalaran spasial, menggunakan pengukuran, dan menginterpretasi informasi statistik. Nah, di sini kami coba untuk membuat kode untuk kita lihat sebenarnya apa saja dari komponen literasi numerasi ini yang sudah diterapkan oleh RBA. Nah, dalam penerapannya kita literasi numerasi di RBA itu dilakukan dalam layanan dan juga pengelolaan. Nah, untuk layanan sendiri ada beberapa contohnya, misalkan dalam kegiatan gelar baca. Di sana untuk penerapan literasi numerasinya itu kita wujudkan dalam bentuk misalnya jumlah buku yang dibawa, terus jumlah siswa yang dilayan, terus jumlah relawan yang bertugas menggunakan dan juga penggunaan fasilitas yang tersedia. Jadi saat kita tahu berapa jumlah siswa yang akan dilayan pada hari itu, maka kita juga tahu jumlah buku yang akan dibawa. Selain kita tahu jenis buku apa yang akan kita bawa, maksudnya menyesuaikan dengan usia dari penggunanya. Kalau semakin kecil, maka bukunya itu juga yang dibawa rata-ratanya adalah untuk usia mungkin 6 sampai 8 tahun kayak gitu. Dan penggunaan fasilitas di sini setiap tempat atau setiap lokasi kegiatan itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, saat kita tahu bagaimana kondisi lingkungan untuk kita berkegiatan, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia maupun bisa memprediksikan fasilitas apa yang perlu kita bawa dari RBA seperti itu. Nah, ini dari beberapa hal itu bisa dikategorikan bahwa dalam komponen literasi numerasi RBA telah menerapkan beberapa komponen seperti yaitu mengestimasi dan menghitung dengan bilangan bulat, terus menggunakan pecahan desimal, persen dan perbandingan, mengenali dan menggunakan pola relasi, menggunakan penalaran spasial dan menggunakan pengukuran. Seperti itu. Kemudian ada juga kelas suka, di mana ada kelas suka memasak, pengolahan barang bekas, dan bahasa. Selain memang materi yang disampaikan adalah berupa literasi numerasi itu sendiri, seperti mengenalkan bilangan dalam berbagai bahasa, atau memecahkan soal matematika dengan berbagai bahasa, mungkin ya, seperti itu. Tapi juga ada penerapannya dalam memasak, misalkan untuk memahami resep, atau untuk memahami resep untuk memasak itu sendiri atau saat akan menyiapkan. Jadi misalkan dia mau belanja dan sebagainya. Lalu juga ada pengolahan barang bekas. Nah, pengolahan barang bekas ini lebih banyak pada pengukuran. Jadi misalkan adik-adik itu diajarkan untuk membuat beberapa alat peralatan. Nah, di sana pasti ada penerapan berapa panjang atau lebar yang dibutuhkan, atau ada berapa bahan yang dibutuhkan dan sebagainya, seperti itu. Itu secara umum dalam layanan. Nah, ada juga yang memang spesifik dilakukan mengenai literasi numerasi, yaitu dalam kegiatan namanya liburan di RBAyu. Salah satu kelasnya adalah kelas literasi numerasi, di mana relawan mengenalkan angka dan memahamkan penerapan penggunaan angka dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik dan juga alat peraga edukatif. Seperti ini. Jadi ini adalah pion-pion yang di atasnya itu ada angka, mulai dari 1 sampai 100, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang untuk dewasa, lebih advance. Nah, itu adalah pada lokakarya keuangan. Jadi memang ada beberapa kegiatan lokakarya keuangan yang dilakukan oleh RBA seperti pengelolaan keuangan TBM, keuangan rumah tangga, dan keuangan lembaga. Nah, di sini merupakan perwujudan dari salah satu prinsip literasi numerasi, yaitu dia memperkaya dari literasi lainnya. Jadi ini dia tergabung dalam literasi finansial.
seperti itu. Jadi nggak hanya literasi numerasi itu sendiri, tapi juga literasi finansial. Nah, kalau di dalam pengelolaannya, semua hal mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan, RPA itu selalu mengumpulkan data kuantitatif, terutama data kuantitatif dan juga data kualitatif untuk menetapkan keputusan. Misalnya, seperti tadi, berapa jumlah siswa atau peserta yang akan dilayan pada kegiatan apa, dan kemudian akan ditetapkan untuk ditetapkan sebagai dasar untuk penetapan jumlah relawan atau jumlah dukungan publik dan sebagainya. Nah, selanjutnya dalam pengelolaannya itu sendiri ada beberapa dokumen yang RPA gunakan untuk merekam data-data, terutama data-data kuantitatif seperti usia peserta, jumlah peserta, lalu selain peserta itu ada siapa saja, misalkan ada pendamping atau fasilitator, ada juga yang narasumber atau yang lain sebagainya. Jadi memang ada beberapa formulir yang RPA gunakan untuk merekam data yang kemudian akan diolah. Nah, selanjutnya data-data yang sudah didapatkan di awal, dari awal kegiatan maupun awal pengelolaan, itu akan dilakukan olah lanjut, di mana itu akan menjadi dasar saat dilakukannya evaluasi kinerja yang dilakukan setiap akhir tahun. Nah, kemudian itu juga menjadi dasar dari pengembangan kegiatan RPA di tahun berikutnya. Jadi lebih seperti perencanaan atau rencana kerja tahunan seperti itu. Dari targetnya itu mungkin meningkat atau target jumlah peserta suatu kegiatan itu bisa ditingkatkan atau bahkan bisa diturunkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan selama diskusi. Selain itu, setelah dilakukan mungkin evaluasi kinerja ini, itu atau pengolahan data kuantitatif lainnya dilakukan pembuatan laporan tahun dan infografis yang secara umum disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan lain sebagainya. Itu kurang lebihnya, yang tujuannya adalah untuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan RPA. Nah, jadi bagaimana angka digunakan sebagai data, informasi, dan pengetahuan untuk memprediksi dan mengambil keputusan dalam layanan. Sebagaimana tadi yang saya singgung di awal, jadi ada beberapa data awal yang memang RPA perlu kumpulkan terlebih dahulu untuk menetapkan pengelolaan lebih lanjut. Jadi misalkan jumlah pesertanya itu berapa, kapan kegiatan tersebut akan dilakukan, baik harinya, jamnya, durasinya, kayak gitu. Lalu ada jarak lokasi kegiatan dari RPA atau malah di RPA itu sendiri. Lalu ada jumlah kegiatannya, apakah dalam satu lokasi itu dilakukan satu kegiatan saja atau lebih dari satu. Yang mana ini akan menjadi dasar untuk menetapkan jumlah relawan gitu. Nah, di RPA sendiri ada kebijakan kalau kegiatannya berupa lokakarya, terutama untuk anak-anak, itu agar pembelajarannya optimal, itu satu relawan bisa mendampingi kurang lebih 5-6 anak. Seperti itu. Nah, maka kalau misalkan nih kegiatannya itu kurang lebihnya jumlah pesertanya itu ada itu relawan yang diterjunkan ada sekitar 5 gitu. Nah, itu pun dilihat juga apakah relawan yang tersedia itu memang sebanyak itu atau kita juga bisa meminta atau menyampaikan kepada jejaring kita yang mungkin berkenan untuk menjadi relawan dalam kegiatan tersebut. Nah, lalu juga itu menjadi dasar untuk jumlah alat dan bahan yang akan digunakan, serta jumlah dokumen administrasi yang perlu itu sebagai pengukuran dukungan publik berupa tunai dan non-tunai.
misalkan seringkali RBA itu jika berkegiatan di kami melakukan apa ya, pengupayaan dukungan publik berupa lama. Nah, di sana biasanya kami mengupayakan untuk tidak meminjam mobil, jadi bukan sewa, tapi pinjam penggunaan pemanfaatan dari mobilnya seperti itu. Tapi kami juga mengupayakan dukungan tunai untuk membeli bensin, istilahnya mengganti kayak gitu. Jadi itulah menjadi dasar bagaimana data awal ini itu menjadi dasar dalam penetapan keputusan dalam layanan. Nah, kalau dalam pengelolaan, keseluruhan data yang sudah dikumpulkan oleh RBA yang disajikan dalam bentuk jumlah programnya, lalu jumlah penerima manfaatnya, jumlah relawan, dukungan publik yang dikelola, dan penggunaan wadah daring. Yang ini juga disimpulkan atau digunakan sebagai pengukuran hasil. Jadi bagaimana RBA ini sudah berkegiatan selama jangka waktu tertentu, bisa dilihat secara kuartal ataupun jangka panjang seperti dalam 1 tahun seperti itu. Yang kemudian ini diolah kembali untuk sebagai dasar apakah suatu dikembangkan agar pemanfaatannya ini lebih luas lagi, dan relawan yang terlibat pun juga lebih luas, dan pembelajaran pun lebih meningkat ya gitu daripada relawan sebelumnya. Lalu ada penetapan juga strategi dukungan publiknya akan seperti apa, dan peningkatan pemanfaatan wadah daring itu sendiri. Yang kemudian ini menjadi dasar untuk penetapan kebijakan lebih lanjut, apakah memang suatu kegiatan itu cukup waktunya kurang lebih 90 menit, atau dalam proses request kegiatan dari masyarakat itu cukup hanya 2 minggu sebelum kegiatan dilakukan, atau harusnya 1 bulan sebelumnya, lalu jumlah relawan yang memang diperlukan dalam suatu kegiatan itu memang rasionya ditetapkan seperti itu saja atau bagaimana. Nah, itu menjadi dasar penetapan kebijakannya. Lalu ada juga perbaikan tata kelola, terutama dalam pengelolaan data dan informasi yang sudah diupayakan. Yang harapannya adalah sebagai perwujudan dari visi dan misi. Yang keseluruhan ini adalah merupakan dampak yang diharapkan dari hasil yang sudah diukur. Nah, kemudian bagaimana RBA membangun akuntabilitas dengan literasi numerasi. Akuntabilitas sendiri secara definisi adalah perihal bertanggung jawab atau keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini pun ada 2 komponen gitu. Yang pertama adalah objek yang dipertanggungjawabkan itu apa. Yang kedua adalah subjek, kepada siapa kita bertanggung jawab. Nah, untuk ini mungkin sebelumnya pernah dijelaskan dalam sesi tata kelola sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, di mana pengguna informasi dari tata kelola RBA atau informasi mengenai RBA itu diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, yang dimana isinya yaitu pengelola lembaga itu sendiri, kolaborator atau mitra, donatur, dan masyarakat umum. Nah, pada awalnya pun kami tidak langsung seperti infografis yang kami bagikan kepada para peserta ataupun laporan akhir tahun seperti itu tuh awalnya nggak seperti itu. Awalnya kami hanya melakukan pendataan alumni, karena yang memang layanan pertama yang kami jalankan adalah layanan kepemudaan, di mana spesifiknya adalah kelompok riset seperti itu. Nah, kami melakukan pencatatan alumni dan menyajikannya dalam profil gitu. Jadi berapa banyak alumni yang sudah menyelesaikan studinya,
terus bagaimana alumni ini berkarya setelah dari kelompok riset ini, jadi bidangnya apa saja. Kemudian mulai tahun 2016 akhir itu RBA mulai melakukan pelaporan dukungan tunai seperti itu, dan menyajikan apa rencana kerja pada tahun 2017. Awalnya seperti itu. Nah, selanjutnya pada akhir 2017 saat penyusunan laporan akhir tahun, ini RBA melihat bahwa kita itu perlu menyampaikan informasi apa saja kegiatan yang sudah RBA lakukan, bagaimana dia disajikan secara kuantitatif, maksudnya jumlahnya berapa banyak, durasinya bagaimana, siapa saja yang terlibat dan sebagainya, dan juga penyajiannya secara kualitatif gitu, bagaimana kegiatan itu memang dijalankan gitu. Nah, dimulailah pencatatan data kegiatan itu di tahun 2018 awal, yang kemudian di tahun 2017 itu sendiri, dimulai di tahun 2017 akhir itu, dilakukanlah penyajian infografis dari seluruh data kuantitatif yang ada dalam laporan akhir tahun, yang menggunakan grafik, tabel dan sebagainya itu untuk mempermudah masyarakat memahami sebenarnya RBA ini sudah melakukan apa sih dalam 1 tahun ini, kayak gitu. Nah, ini informasi yang disampaikan secara kuantitatif, yaitu ada untuk program itu sendiri ada durasinya, ada jarak, terus ada jumlah kegiatan berdasarkan fokus, terus kelompok kegiatan, terus berdasarkan literasi dasar, dan juga SDGs atau Sustainable Development Goals, ya, dan juga jumlah keseluruhan dari kegiatan itu sendiri gitu. Terus ada juga jumlah partisipan yang didasarkan pada jenis kelamin, golongan usia, dan bentuk partisipasinya. Lalu ada kerelawanan, jumlahnya secara umum, dan dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, golongan usia, jenis kerelawanannya, dan juga daerah asal. Dan kemudian ada dukungan publik, baik berupa tunai maupun non-tunai. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya serahkan kembali ke moderator, kepada Bu Yanti. Terima kasih. Terima kasih Kak Retno atas penyampaian pemaparan materi yang pertama ini dari Kak Retno. Sebelumnya mohon maaf tadi saya menyapa sebentar kepada para peserta yang semuanya tadi masih belum hadir, hanya kurang beberapa ya. Di sini alhamdulillah semua peserta sudah hadir. Bagaimana kabarnya semua? Sehat semua, G? Alhamdulillah, semoga hari ini tetap sehat dan tetap semangat, G. Karena di sini saya selaku MC dan sekaligus moderator dalam kegiatan sesi kali ini, tentunya saya ingin mengetahui semangatnya para peserta hari ini. Dimulai pagi yang cerah ini di Kota Malang sangat cerah sekali, mungkin di lokasi Bapak Ibu rekan-rekan semua juga begitu ya, cerah, tidak ada mendung di sini, cerah sekali. Bagaimana? Masih ingat dengan yel-yel yang saya sampaikan setiap sesi yang saya dampingi, yaitu sekali lagi kita yel MPL semangat, MPL yes, MPL is the best. Semangat selalu ya para sahabat semua pegiat literasi, harus tetap semangat. Ya. Terima kasih Kak Retno, dan alhamdulillah semua sudah bergabung peserta. Meskipun tadi kita mengawali paparannya pertama dari Kak Retno, semoga nanti bisa disampaikan share dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Retno tadi, sehingga para peserta bisa membaca dan menyimaknya sebagai bahan acuan untuk bisa diterapkan di taman bacanya masing-masing. Seperti itu. Di ujung kegiatan MPL pada di ujung ya kegiatan, karena kita insya Allah hari Senin sudah ada kegiatan penutupan, tentunya kesan dan saran dari para peserta sangat diperlukan di sini. Ya, oke. Di sini sudah bergabung narasumber yang kedua. Selamat datang
Pak Kris. Selamat datang Pak Kris. Terima kasih Bu Yanti. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semua Kak Kris. Ini saya panggil Pak atau Mas. Apakah mohon izin saya memanggil apa? Biar akrab. Apa aja lah. Apa aja. Tadi apa saya aja gini. Boleh. Kak Kris, bagaimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Cuaca di sana bagaimana? Apa seperti dengan lokasi kita di sini? Cerah, Kota Malang cerah Kak Kris. Cerah agak mendung. Iya. Oke. Baik, terima kasih Kak Kris Tiadi. Para peserta semuanya, perkenalkan sekali lagi saya sampaikan Kak Kris ini adalah selaku Direktur Global Clean Delivery The Nielsen Company Indonesia. Sekali lagi, selamat datang Kak Kris di forum ini. Semoga nanti kita bisa bersama menimba ilmu ini, saling sharing ini. Terima kasih. Amin. Ya. Terima kasih. Baik, untuk 30 menit ke depan bersama Kak Kris, nantinya akan disampaikan sesi kecakapan literasi dan praktek baik literasi lembaga penyelenggara pada submateri keterampilan literasi numerasi untuk akuntabilitas lembaga. Di sini nanti akan dibahas bagaimanakah praktek numerasi dalam bisnis tentunya, pengambilan keputusan baik untuk clean maupun pengelolaan. Berikutnya, bagaimana kelola data dan angka dapat meningkatkan akuntabilitas di mata pemangku kepentingan. Demikian Kak Kris, yang nanti Kak Kris bisa menyampaikan kepada para peserta, sahabat, pegiat literasi semua. Dan selanjutnya nanti kita buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi terbuka untuk para peserta bersama Kak Kris dan Kak Retno. Untuk waktu dan kesempatan dipersilakan Kak Kris untuk memulai memaparkan materinya. Monggo Kak Kris. Terima kasih Mbak Yanti. Mohon izin saya share screen ya Mbak. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Saya pagi ini senang sekali bisa berbagi pengalaman saya selama saya bekerja. Di dalam sesi ini nanti saya mau minta tolong dari teman-teman kalau memang seandainya ada pertanyaan gitu ya, karena mengingat keterbatasan waktu, biar nggak lupa ditulis di chat box aja gitu. Ya, jadi nanti setelah kita sesi kita bisa ngelihat chat box-nya nanti seperti apa gitu ya. Jadi lebih enak. Oke, kita mulai. Hari ini saya akan membawakan bagaimana kita mengaplikasikan literasi numerasi di dalam pengambilan keputusan supaya kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Ya. Ini sedikit tentang saya. Jadi saya sudah bekerja selama 20 tahun ya. Di kantor saya di Nielsen, itu adalah perusahaan market research terbesar di dunia. Kantor cabang kami ada di hampir 100 negara. Nah, saya sendiri selama di Nielsen itu 12 tahun belajar tentang riset pemasaran, Pak, teman-teman. Jadi saya belajar tentang bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara melakukan quality control, bagaimana memvalidasi, bagaimana mengolah dan menganalisa sampai menghasilkan satu wacana baru untuk klien-klien kami. Nah, sisanya 8 tahun itu saya lebih banyak bergelut di bidang operasional dari kantor. Jadi saya sudah muter-muter. Ada di operation, ada di pengembangan produk, ada di project management. Gitu. Nah, sekarang posisi terakhir saya kebetulan adalah saya memimpin inisiatif di Indonesia untuk melakukan transformasi digital di Nielsen. Kebetulan ini adalah program globalnya Nielsen. Ya. Nah, saya suka mulai sesi saya itu dengan quotes ya, supaya menambah konteks. Gitu ya. Jadi quotes-nya saya hari ini
Ya, terputus ini. Oh, terputus ya. Tinggi, terputus Kak Kris. Oke. Kalau gitu saya mungkin mohon izin video saya matikan mungkin supaya lebih cepat ya. Sudah bisa melihat screen saya lagi? Belum terlihat, Pak. Belum ini Kak. Sudah Kak Kris. Sudah mulai kelihatan ya. Sampun. Oke. Ya. Jadi tadi saya sampai sini, sampai di quotes-nya saya, karena kalau kami di dunia market research atau research pemasaran, angka itu tidak pernah berbohong. Ya. Angka dan fakta itu tidak pernah berbohong. Sehingga yang lebih baik dari angka dan fakta adalah angka dan fakta yang lebih baik lagi, yang lebih tepat, lebih akurat. Nah, dalam pengambilan keputusan berdasarkan data, ini saya ambil sedikit dari satu buku judulnya Organizing and Managing Insane Liquid Products ya. Saya mohon maaf ini masih pakai dalam bahasa Inggris, tapi kurang lebih ini kalau saya terjemahkan itu adalah dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan data atau fakta itu membutuhkan proses yang sistematis, yang lebih mengutamakan pengumpulan data yang benar, memastikan kualitas data, melakukan analisa yang tidak bias, sehingga kita memperoleh wacana baru. Dan nanti pada saat mengambil keputusan, mempertimbangkan baik dan buruknya. Sehingga waktu kita mengambil keputusan, itu berdasarkan analisa ketimbang perasaan, atau feeling, atau insting. Nah, saya bisa ngabisin 3 hari kalau ngomongin ini semua. Jadi saya lebih fokus ke yang lebih kecil ya, yang warna-warna merah. Jadi saya hari ini tidak membicarakan bagaimana cara memperoleh data atau memastikan kualitas data gitu ya. Karena metodenya, statistikanya amat banyak ya, tergantung tipe data dan bagaimana peruntukannya. Tapi hari ini saya mau sharing sama teman-teman bagaimana kita melakukan proses sistematis untuk mengambil keputusan tanpa bias. Ya. Nah, ini adalah hasil riset dari salah satu konsultan ternama Bain & Company. Ya, bahwa manajer yang top performer dibandingkan manajer yang biasa-biasa saja, mereka memang terbukti lebih sering mengambil keputusan dengan data. Ya. Dan karena sudah terbiasa, decision atau keputusan manajer yang top performing ini malah bisa lebih cepat diambil daripada yang tidak memakai data. Gitu. Nah, ini kalau nanti mungkin teman-teman mau browsing, di bawah itu nanti ada artikelnya bisa dilihat. Jadi kalau menarik kalau buat saya karena kalau kita sudah terbiasa dengan mengolah data untuk mengambil keputusan, itu membantu pola pikir kita sehingga kita bisa mengambil keputusan lebih cepat. Ini yang menarik buat saya karena kebanyakan orang merasa kalau pakai data lebih lama gitu. Ternyata kalau dari hasil riset ini tidak. Semakin kita terbiasa mengambil keputusan dengan data, semakin cepat kita mengambil keputusannya. Nah, tentunya pertama kali sebelum kita menentukan sebuah keputusan, kita harus tahu masalahnya apa, gitu ya. Nah, di sini saya mau sharing salah satu pendekatan yang dipakai
untuk mengenali dan memprioritaskan masalah, gitu ya. Jadi sebenarnya adalah satu matriks yang normal, yang biasa. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah terbiasa dengan BCG matrix atau Eisenhower matrix, kurang lebih approach-nya sama. Hanya sumbu X dan Y-nya berbeda. Ya. Jadi caranya kita memprioritaskan masalah itu adalah dengan cara menaruh masalah di dalam kuadran-kuadran ini. Ya. Nah, ini kalau kita bagi bisa ada 4 macam kuadran. Yang pertama itu adalah masalah yang dampak nominal uangnya yang dipertaruhkan rendah dan perhatian manajemennya rendah. Nah, kalau untuk yang seperti ini, maka untuk teman-teman ini kita bisa belajar mendelegasikan ke orang yang lebih junior. Jadi kalau pimpinan organisasi gitu mungkin tidak perlu tahu karena dampak keuangannya dan perlu perhatiannya karena masalahnya lebih simpel itu bisa didelegasikan. Gitu ya. Tapi semakin naik itu maka semakin butuh eskalasi. Jadi kalau nominalnya besar, gitu ya. Nah itu biasanya mulai melibatkan, apakah itu melibatkan pengawasan langsung dari salah satu anggota pimpinan, gitu ya. Atau kalau membutuhkan perhatian manajemen khusus tapi nominalnya yang nggak terlalu besar, biasanya ini berhubungan dengan strategi atau membuat visi dan misi. Nah itu biasanya nanti akan lebih baik ditugaskan tim khusus. Tapi kalau yang perhatiannya besar dan uangnya besar, nah itu memang harus dieskalasi ke Dewan Pimpinan. Ya. Jadi kalau kita lihat langkah-langkahnya memang pertama kita kumpulkan dulu semua permasalahan dari setiap pihak. Nah ini biasanya kalau di kantor kami lakukan setiap bulan, gitu. Jadi setiap bulan kita berkumpul dengan semua manajer, kita satu-satu kita tanya, gitu ya. Ada nama meetingnya namanya stand up call, karena meetingnya berdiri, teman-teman. Kenapa berdiri? Karena kalau berdiri itu kita akan lebih cepat dan lebih to the point ngomongnya. Kalau kita duduk enak, ngomongnya suka jadi lama, ngelantur, banyak bercanda, gitu ya. Tapi kalau kita berdiri ngomongnya itu lebih mudah dan lebih cepat karena kan orang kalau berdiri lama-lama capek ya. Gitu. Nah, jadi kita stand up call masing-masing dikasih waktu 1 menit kasih tahu masalahnya apa semuanya. Gitu ya. Nah, setelah dikumpulkan permasalahan dari setiap pihak, baru kita putuskan masing-masing masalah ini kita taruh di kuadran yang mana. Gitu. Karena ada masalah yang perlu perhatian manajemen, ya. Umpamanya karena ruang lingkup masalahnya luas, harus lintas organisasi, atau masalahnya kompleks, umpamanya menyangkut masalah legalitas, gitu ya. Atau masalahnya menyangkut keuangan. Biasanya setiap masalah itu pasti ada dampak terhadap keuangan organisasi. Kalau tidak dipecahkan, kita harus keluar uang. Kalau dipecahkan, kita tidak perlu keluar uang atau malah kita mendapat uang. Jadi setelah ditentukan, baru ditaruh di masing-masing kuadran ini. Gitu ya. Nanti baru ketahuan action-nya apa. Jadi kalau seandainya masalahnya nominal yang dipertaruhkan besar dan butuh perhatian Dewan Pimpinan, nah itu harus kita eskalasi. Jadi meetingnya nanti lebih kecil, isinya Dewan Pimpinan, dan Dewan Pimpinan membahas di sana. Atau perlu menugaskan tim khusus, atau membutuhkan pengawasan langsung. Jadi salah satu proyek atau salah satu masalah, salah satu Dewan Pimpinan ditunjuk untuk melakukan pengawasan langsung. Seperti itu. Ya. Nah, setelah kita tahu permasalahannya, sekarang kita mulai dengan analisa masalah itu sendiri bagaimana. Nah, ada 6 tahap dalam melakukan analisa masalah. Ya. Nomor 1, mendefinisikan masalah. Nomor 2, menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengambil keputusan.
Nah, tahap kedua ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan kriteria yang tepat, keputusan yang diambil bisa dipastikan salah. Nah, yang berikutnya menentukan bobot dari masing-masing kriteria. Nah, karena kriterianya banyak, gitu ya, bisa 4, bisa 10, bisa 12, gitu ya. Ini harus kita bobot, karena tidak mungkin kriteria itu punya bobot yang sama. Karena nanti pada setiap masalah, seorang pemimpin pada saat mengambil keputusan itu sering harus mengambil langkah kompromi. Nah, langkah komprominya itu bagaimana? Itu harus dipertimbangkan baik dan buruknya. Nah, karena itu kita perlu menentukan bobot dari masing-masing kriteria. Berikutnya, kita diskusi dengan tim. Apa kemungkinan-kemungkinan solusi itu? Solusi dari masalah itu. Lalu nanti kita melakukan evaluasi dengan data yang tersedia, baru kita bisa menentukan solusi terbaik. Nah, ini saya mau ambil contoh. Saya ambil contoh yang mudah. Umpamanya masalahnya adalah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah saya harus membeli mobil? Nah, kita pakai nih, kita gunakan langkah-langkah seperti tadi. Pertama, kita definisikan masalah. Jadi pertanyaannya, haruskah saya membeli mobil? Pada saat kita mendefinisikan masalah, kita harus mencoba berpikir lebih jauh. Jangan-jangan membeli mobil itu bukan masalah sebenarnya, tapi itu kemungkinan solusi. Jadi kita bisa mempertanyakan, kenapa saya perlu mobil atau alat transportasi? Oh, karena rumah saya pindah, atau kantor saya pindah, sehingga jarak dari rumah ke kantor lebih jauh, sehingga saya perlu alat transportasi yang lebih efisien. Nah, jadi kalau dari sini, definisi masalahnya adalah apa alat transportasi yang lebih efisien untuk saya berangkat dari rumah ke kantor. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya, mendefinisikan masalah itu butuh pemikiran yang dalam sehingga kita bisa mengerti intinya itu apa. Nah, berikutnya kita mempelajari perbedaan kondisi sekarang dan kondisi yang nanti kita inginkan. Misalnya, karena jarak dari rumah ke kantor lebih jauh, waktu perjalanannya lebih lama. Karena lebih lama jadi lebih letih. Nah, gunanya untuk mempelajari perbedaan kondisi sekarang dan nanti itu digunakan untuk memikirkan alternatif satu, dan yang kedua memberikan bobot dari masing-masing kriteria nanti. Ya. Berikutnya, kita memikirkan alternatif. Alternatifnya apa? Oh, bisa berangkat lebih awal, bisa menggunakan angkutan umum personal seperti Gojek atau taksi, gitu ya. Bisa naik motor, bisa naik mobil. Ya. Ini tahap mendefinisikan masalah. Nah, berikutnya baru kita mulai menentukan kriteria dalam pengambilan keputusan. Nah, apa saja kriteria-kriterianya yang relevan untuk keputusan yang akan diambil. Jadi kalau ingat tadi, inti permasalahannya adalah apa pilihan transportasi yang lebih efisien untuk saya. Nah, dalam menentukan pilihan transportasi efisien, itu kriterianya saya ambil yang paling simpel 4. Pertama, waktu perjalanan. Lalu kedua, kenyamanannya perjalanan. Ketiga, biaya perharinya tuh berapa besar. Lalu keempat, akan memakan tabungan kita atau tidak. Ini adalah kriteria-kriteria yang kita sebut relevan di masalah pilihan transportasi yang lebih efisien. Setelah ketemu kriterianya, baru kita melakukan bobot dari masing-masing kriteria. Nah, caranya ada 2 tahap.
Nomor satu, kita membuat ranking. Dari 4 kriteria tadi, mana yang paling penting buat kita. Yang kedua, kalau kita bertemu dengan kriteria yang sama penting, kita bandingkan keduanya, kelebihan dan kekurangan, mana yang lebih penting. Sehingga nanti setelah kita melakukan 2 tahap ini, kita bisa memberikan bukan cuma ranking, tapi juga bobot. Jadi kalau diingat tadi karena jaraknya lebih jauh, waktunya lebih lama, maka prioritasnya adalah waktu perjalanan yang tercepat. Itu yang kita kasih bobot yang terbesar. Lalu yang kedua, karena kita mulai memikirkan alternatif alat transportasi yang lebih efisien, dan kita mulai mempertimbangkan apakah kita harus membeli atau menggunakan angkutan umum, maka berikutnya adalah tabungan kita itu ada apa enggak. Karena kalau tabungannya nggak ada, berarti kita nggak bisa beli alat transportasi, otomatis. Ya kan? Nah, ini karena kita sudah punya, kita harus memperhitungkan budgetnya kita tuh yang terpakai berapa banyak. Lalu dihitung biaya per hari, biaya operasional kendaraan itu gimana. Baru terakhir kenyamanan. Mungkin karena seperti teman-teman masih muda, ya pegel-pegel sedikit nggak apa-apa lah, nanti pulang tinggal minta pijit. Saya ambil contoh. Ya. Nah, tahap keempat, kalau tadi yang pertama itu kita sudah memikirkan tentang kemungkinan solusi, yang di tahap keempat ini, kita harus pikirkan sebanyak mungkin alternatif solusi. Harus diingat oleh teman-teman, semakin banyak alternatif solusi, semakin besar kemungkinan kita memecahkan masalah yang dihadapi. Gitu ya. Nah, di tahap ini, teman-teman bikin list aja. Tidak usah berpikir yang ini baik, yang ini mahal, yang ini tidak baik, yang ini murah, yang ini susah, yang ini gampang. Nggak usah. Pokoknya di list aja, karena nanti kita akan menentukan hal-hal seperti itu di step berikutnya. Jadi saya ambil contoh untuk kasus ini, alternatif solusinya apa? Gitu ya. Itu ada satu, tetap menggunakan bis tapi berangkat lebih awal. Kedua, cari tumpangan teman sekantor yang rumahnya searah. Yang ketiga, menggunakan ojek. Keempat, menggunakan taksi. 5, naik kereta. 6, beli motor. 7, beli mobil. Ya. Setelah kita bikin semua solusinya, nah, baru kita bikin evaluasi. Ya, di step nomor 5. Ya. Nah, ada banyak metode teman-teman dalam melakukan evaluasi pilihan. Nanti teman-teman di slide saya terakhir saya kasih list buku-buku yang bisa mengasah kemampuan teman-teman mengevaluasi gitu ya. Tapi ini saya ambil metode yang menurut pengalaman saya paling mudah dan paling cepat untuk bisa mengambil keputusan. Jadi kita bikin tabel. Di atas ini, di row paling atas kita tulis kriterianya, lalu kita taruh bobotnya, lalu kita kasih list alternatifnya apa di sini. Nah, baru kita ranking. Gitu. Kita ranking 1 itu paling rendah, 6 paling tinggi. Skala 1 sampai 7. Mana dari pilihan-pilihan ini yang waktu perjalanannya paling cepat. Gitu. Jadi kalau nomor 7 berarti paling cepat. Kalau nomor 1 berarti paling lambat. Gitu, ya. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit bagaimana caranya membuat evaluasi ranking. Ya. Contoh, kenapa naik ojek online itu potensialnya lebih lambat? Karena satu, kita harus nyalakan app, lalu kita menunggu ojeknya datang, lalu nanti setelah kita naik ojek ada waktu perjalanannya itu antara ojek, taksi, motor atau mobil kurang lebih sama, gitu ya.
kecuali teman-teman di Jakarta ya, kalau macetnya di Jakarta memang luar biasa. Gitu ya. Tapi biasanya kalau naik Gojek itu berhentinya cuma bisa di halaman kantor. Jadi kita harus jalannya jauh ke dalam. Gitu. Karena kalau saya ambil contoh kalau di Jakarta itu aja kalau kita mau masuk gedung, ojek nggak boleh masuk gedung. Jadi ojek harus parkirnya itu di luar pinggir jalan, nggak boleh masuk halaman gedung. Jadi makanya itu butuh waktunya jadi lebih lama karena kita harus jalan kaki lagi. Yang kedua taksi. Taksi satu bisa kena macet juga, tapi punya problem yang sama dengan ojek. Kita bisa berhentinya jauh, gitu ya. Atau cari tumpangan. Nah, kalau cari tumpangan itu juga lama. Kenapa? Karena kan namanya kita numpang, tergantung yang punya atau yang memberikan tumpangan kan. Kalau mereka telat ya kita jadi telat gitu. Itu kenapa makanya saya kasih lama. Sementara kereta itu saya taruh paling cepat karena kereta itu jadwalnya sudah ada. Jadi kita tinggal menyesuaikan kalau kita mau sampai jam berapa, saya harus naik kereta yang jam berapa. Dan kereta lebih sering tepat waktunya. Sehingga itu menurut saya yang waktu perjalanannya lebih cepat. Walaupun nanti ada waktu perjalanan keluar dari stasiun, tapi kalau dari pengalaman saya di Jakarta, kalau naik KRL biasanya lebih cepat. Ya. Lalu faktor kenyamanan, itu juga sama, kita ranking 1 sampai 7 gitu ya. Lalu biaya per hari sama paling irit di tabungan gitu ya. Nah, setelahnya gitu ya. Bagaimana cara kita menentukan solusi terbaik? Itu kita kalikan masing-masing ranking dengan bobot yang di atas. Gitu. Jadi kalau saya sini kasih formula gitu ya, ya 6 tadi ranking 6 dikali 0,4, jadi dapatnya 2,4. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya baru kita jumlah. Nanti dari masing-masing opsi ini akan keluar mana yang nilainya paling tinggi. Nah, artinya apa? Oh, berarti kereta yang paling cepat. Dan dia karena apa? Karena dia waktu perjalanannya mungkin paling cepat, gitu ya. Tapi kenyamanannya tidak senyaman mobil atau tidak senyaman yang lain, biayanya itu mungkin tidak termurah, gitu ya. Gitu ya. Iritnya juga mungkin tidak seirit yang lain, tapi kalau di total semua variabelnya dia bisa jadi yang paling menguntungkan. Gitu. Ya, jadi di tahap yang ke-6 ini teman-teman langsung bisa menentukan dengan cepat tanpa ada bias. Ini gunanya mengambil keputusan dengan data. Karena teman-teman langsung dengan data, teman-teman nggak punya bias, nggak punya, tapi saya lebih senang mobil karena gaya. Gitu. Nggak ada variabel gaya di sini. Ya kalau mau ditambahin variabel gaya, gitu. Nanti dihitung gaya bobotnya berapa, gitu. Kalau yang anak milenial sekarang mungkin gaya jadi bobotnya paling besar gitu. Taruh 40%, oh ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi dengan cara begini dan kalau sudah terlatih, ini melakukannya cepat. Benar-benar cepat. Pengalamannya saya kalau saya duduk dengan manajer-manajer saya, kita bikin list down ini, lalu kita ngomong masing-masing bobot gitu ya. Lalu pakai Excel, langsung pengalian, itu nggak sampai setengah jam kita sudah bisa. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita sudah melakukan, sudah mengambil keputusan dengan tepat, gitu ya, ada bagian dari pengambilan keputusan yang juga sama pentingnya. Gitu. Setelah kita mengambil keputusan, berikutnya adalah siapa yang tanggung jawab untuk menjalankan solusi ini. Nah, di sini saya memperkenalkan satu metode yang mungkin teman-teman sudah tahu, tapi saya juga mau sharing bahwa metode ini yang paling sering kami pakai di kantor. Namanya RACI Matrix. Ya. Nah, RACI Matrix ini menjelaskan setiap tahapan pekerjaan dari satu solusi, gitu ya. Menentukan peran dari masing-masing orang. Ya, jadi ini saya ambil contoh di gambar ini yang di sumbu di apa namanya di row ini adalah tugas-tugasnya. Lalu nanti yang di atas ini itu nanti adalah tim
anggota timnya. Lalu kita catat perannya itu seperti apa. Nah, peran dari masing-masing anggota tim itu secara umum bisa diklasifikasikan ke dalam 4 macam peran. Yang pertama, sesuai namanya R, itu adalah responsible. Nah, responsible ini adalah orang yang akan melakukan pekerjaan itu, yang akan mengeksekusi. Nah, ini biasanya bisa 1 orang, bisa lebih. Yang berikutnya A, itu adalah accountable. Ini adalah yang bertanggung jawab atas tas itu. Nah, biasanya yang bertanggung jawab hanya 1 orang. Karena nanti dia yang akan mengambil keputusan apakah proyek ini atau solusi ini dijalankan atau tidak. Itu nanti dia. Ya. Lalu yang ketiga, itu consulted, C. Nah, ini biasanya tenaga ahli atau konsultan. Ini bisa lebih dari 1 orang. Umpamanya teman-teman mau membuat 1 artikel gitu ya. Gitu. Lalu butuh bantuan bagaimana cara memformat Word karena teman-teman susah gitu mengoperasikan komputer umpamanya seperti itu. Nah, teman-teman akan bertanya ke orang yang lebih pintar. Tapi bukan artinya orang yang lebih pintar di Word itu yang akan melakukan pengetikan. Gitu. Jadi itu bedanya antara consulted sama responsible. Consulted itu hanya untuk konsultasi. Nah, yang terakhir I itu adalah inform. Jadi pihak yang terkait tapi tidak langsung. Jadi umpamanya rekan beda divisi atau mungkin pihak pemerintah gitu. Nah, itu inform. Ya. Nah, ini saya jelaskan kenapa RACI matrix ini penting. Nomor 1, RACI matrix itu memudahkan jalur komunikasi. Kenapa? Dari pengalamannya saya, untuk mengambil keputusan itu tidak perlu melibatkan semua anggota tim. Jadi musyawarah itu bagus, tapi kalau musyawarah banyak kepala, nambah pusing. Jadi malah nggak bisa ngambil keputusan. Jadi makanya RACI ini nanti akan membantu teman-teman memudahkan siapa yang harus ambil keputusan, siapa yang harus dikomunikasikan, apapun hasilnya. Lalu eskalasi pengambilan keputusan juga jelas. Jadi siapa nih yang ketok palu untuk tas ini? Oh, Mbak Mira umpamanya. Yang ini siapa? Oh, ini Bu Retno umpamanya. Nah, seperti itu. Ya. Yang ketiga, dengan memudahkan jalur komunikasi, penyebaran informasi juga jelas kepada siapa dari siapa tanggung jawabnya. Siapa yang harus ngasih update tas ini? Si A. Kepada siapa? Oh, ke B sama C. Yang kedua, menghindari anggota tim itu merasa terlalu banyak pekerjaannya. Karena RACI itu membuat perbedaan kepada masing-masing tim member, siapa yang harus eksekusi, siapa yang harus membantu dari sisi teknis, siapa yang ketok palu, sehingga RACI itu bisa memetakan 1 orang tim member itu kerjaannya apa saja. Kalau 1 orang itu kebanyakan R, nah berarti sebagai pimpinan proyek harus mikir, ini harus dibagi ini kerjaannya. Jadi, dan karena semua orang itu bisa melihat, itu juga jadi transparan. Nah, manfaat berikutnya itu menghindari pengkotak-kotakan dari masing-masing fungsi. Kenapa? Karena semua sudah tahu perannya, sehingga nggak ada lagi kayak ini kerjaannya saya nggak mau bagi-bagi sama kamu. Oh, nggak bisa, kan udah dibikin matriksnya. Lalu berikutnya, setiap orang itu jelas tanggung jawab dan pekerjaannya. Nah, ini faktor yang paling penting. Ini pengalaman saya pribadi pada saat saya melakukan beberapa proyek yang skalanya besar, skala nasional dan skala yang meliputkan beberapa negara di ASEAN. Kalau nanti suatu saat ada masalah, dengan kita bikin RACI matrix itu di awal, kita jadi tahu siapa ini yang tanggung jawab. Sehingga tidak ada nanti main tunjuk-tunjukkan tangan. Oh, itu salah kamu, kamu sih nggak bantuin saya, jadi saya yang nggak bisa kerja. Nah, itu nggak ada lagi kayak begitu. Nah,
Jadi ini manfaatnya Resi Matrix. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nomor 1, kita tentukan anggota timnya siapa dulu. Katakanlah anggota timnya ini ada 5 untuk proyek X gitu ya. Ini misalnya Ibu Ratna ini adalah dewan direksi atau dewan manajemen, anggota manajemen. Lalu Mira ini adalah kepala proyek. Joko ini manajer keuangan. Rudi ini manajer operasional. Budi ini adalah manajer pemasaran dan komunikasi. Ya. Jadi kita tentukan dulu anggota timnya, lalu kita bikin matriks seperti ini, kotak seperti ini, paling gampang di Excel, gitu ya. Berikutnya, kita list pekerjaannya, baru kita assign, baru kita taruh masing-masing orang ini R, A, C, I. Saya ambil contoh. Untuk proyek X, Mira sebagai kepala proyek, tanggung jawabnya dia itu menentukan ruang lingkup proyeknya seperti apa. Dia responsible karena dia yang mengeksekusi, yang membuat konsep proyeknya. Dia yang accountable juga. Biasanya seperti itu. Tapi nanti waktu bikin konsep proyek, dia harus konsult ke Rudi, karena Rudi nanti operasional. Mungkin nggak nih proyek ini dilakukan? Biasanya kalau tahap ini kita belum ngomong duit. Kalau di Nielsen ya, teman-teman, kita kalau mau bikin sesuatu proyek itu, kita mikirnya pertama kali mungkin apa enggak dulu. Kita nggak usah ngomong duit dulu. Kalau nggak mungkin ya udah. Jadi nanti manajer keuangan dan marketing jatuhnya cuma inform. Sama Bu Ratna sebagai pimpinan juga cuma inform. Kita mau bikin ini Bu, lagi kita bahas kemungkinannya. Lalu kalau masuk tahap berikutnya, mulai membuat budget. Nah, waktu budget, itu yang melakukan 3 orang biasanya. Operasional, karena dia menghitung biaya-biaya yang terjadi di lapangan. Finance juga tanggung jawab untuk melihat di kas ada nggak, lalu pembiayaannya harus gimana. Dan otomatis Mira sebagai kepala proyek. Di sini yang ketok palu Bu Ratna, karena dia pimpinan. Jadi nanti dia bisa melihat ini proyek rugi apa untung. Kalau rugi, dia ketok palu, oke, nggak usah jalan. Makanya dia di sini hanya pindah. Lalu setelah bikin budget, mulai bikin paket untuk sponsor. Nah, paket sponsor yang accountable Mira, karena proyeknya Rina, project leadernya, kepala proyeknya itu Mira. Tapi yang bikin bukan Mira, yang bikin Budi, karena Budi adalah marketing. Nah, makanya Budi dikasih R, tapi Budi harus konsult sama operasional, sama finance. Kenapa? Karena kan kalau umpamanya paket sponsor harus dihitung, supaya kita untung harus dapat sponsornya berapa. Berarti harus konsultasi sama Rudi. Terus kalau nanti saya mau pasang baliho, di tempat acara mungkin apa enggak. Nah, Budi berarti harus konsultasi sama Rudi. Lalu nanti keuangannya untuk modal awal ada apa enggak, harus konsultasi dengan Joko. Baru terakhir membuat proposal. Waktu membuat proposal, biasanya yang bikin nanti, oh ini proposal ke sponsor ya, gitu ya. Nanti yang bikin marketing. Tapi nanti konsul ke yang lain, dan terakhir diinformasikan ke Ibu Ratna. Nah, ini adalah contoh yang simpel. Nah, pada saat menentukan Resi Matrix ini, jangan lupa untuk meminta persetujuan ke masing-masing pihak dan pihak manajemen. Kenapa? Karena memastikan benar nggak ini saya menaruh orang-orang seperti ini, sesuai nggak? Jadi sampai sini saya akan lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Terima kasih Kak Kris, sangat luar biasa penjelasannya, pelan tapi mantap.
Gitu. Terima kasih, Banyak Bu. apresiasi. Banyak apresiasi dari para peserta ini, Kak. Contoh kasusnya real, terus penjelasannya enak, sangat detail, dan terlebih pelan-pelan, tapi mantap jiwa ini, Kak. Gitu. Di sini Kak Kris ada ini Kak dari TBM Rodotul Mutakin ini mengucapkan terima kasih Kak Kris. Contoh-contohnya bisa saya aplikasikan juga di kehidupan rumah tangga Kak Kris. Pripun Iya. ini kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan rumah tangga khususnya ibu-ibu ini. Bisa kan ini bisa nggih Kak Kris nggih ini nggih bisa kita lakukan ini nggih Kak. Bisa. Betul. Bisa. Cuma mungkin cara dan tekniknya yang agak beda ini Kak ya. Iya. Biasanya kalau untuk rumah tangga Mbak itu nanti diskusinya sama istri nggih. Karena istri biasanya kepalu biasanya. Betul seperti itu. Ini langsung kita buka sesi diskusi terbuka nggih Kak Kris, Kak Retno. Monggo. 20 menit ke depan ini mari kita diskusi, kita sharing tentang materi yang dipaparkan oleh Kak Retno dan Kak Kris itu. Di sini tadi yang pertama yang sudah saya rekam dari kolom chat itu untuk Kak Retno. Mengapresiasi sekali paparan Kak Retno. Terus kegiatan yang harus ada itu berarti ada perencanaan dan terdokumentasikan Kak Retno. Itu dari TBM Sabilul Faizin, Kak Nurus menyampaikan demikian Kak Retno. Mohon penjelasan tambahannya. Dipersilakan Kak Retno. Pertanyaannya. Matur nuwun. Kalau setiap kegiatan memang perlu ada perencanaan gitu. Pun dalam pengelolaan pasti ada perencanaan juga gitu, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris gitu. Nah, dalam konteks layanan memang ada perencanaannya. Yang pertama kita perlu tahu dulu sasarannya siapa gitu. Kalau secara umum TBM itu sasaran kegiatannya itu anak-anak gitu. Nah, tinggal anak-anaknya ini usia berapa? Ada yang usianya di bawah 6 tahun, ada yang mungkin 12 tahun, ada juga yang mungkin udah remaja 13 sampai 17 tahun seperti itu. Nah, itu akan menjadi karakteristik mereka itu akan menjadi dasar kita untuk merencanakan kegiatan. Jadi selain data kuantitatif itu tadi, jumlahnya berapa, terus usianya berapa dan sebagainya. Nah, itu pun didukung oleh adanya karakteristik atau data kualitatif dari masing-masing sasaran itu menjadi dasar kita dalam merencanakan kegiatan. Misalnya untuk anak-anak usia seperti semoga dari TBM Sabilul Faizin Kak Nurus ada tanggapan dari penjelasan Kak Retno ini. Ya. Sambil menunggu, mari ini ada pertanyaan lagi. Nah, di kolom chat mungkin bisa disampaikan oleh Kak Kris, Kak literasi numeris ring perencanaan dalam angka-angka. Bagaimanakah perencanaan
Dan bagaimana cara mudah membaca atau mendeskripsikan kepada khalayak tentang data-data yang kami sajikan, seperti yang biasa RPA gunakan. Seperti itu Kak Kris dan Kak Retno, monggo ditanggapi dari TBM Kampung Sentana, Kak Lili Yuni. Monggo Kak Kris dulu, nanti disambung dengan Kak Retno. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Lili. Jadi, bagaimana kita bisa istiqomah? Wah, ini luar biasa nih. Ini kita, saya bahasnya tapi nggak pakai mazhab ya. Untuk kita bisa selalu menggunakan data kuantitatif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, nomor satu itu adalah kuncinya latihan. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang kecil dulu. Gitu. Biasanya kalau dalam satu organisasi, bentuk data yang pertama kali mereka punya itu adalah data keuangan. Ya, itu yang paling mendasar. Data keuangan kalau kita mau yang lebih simpel, itu kita bikin ledger, gitu ya. Itu isinya cuma ada pemasukan dan pengeluaran. Lalu kita tambahkan waktu, kapan masuk, kapan keluar. Nah, nanti dari situ pelan-pelan mulai kita bisa olah. Setelah ada datanya, kapan sih tanggal berapa biasanya saya keluar uang, tanggal berapa saya biasanya dapat uang. Besarannya berapa? Apakah yang keluar lebih banyak dari yang masuk atau sebaliknya? Nah, jadi pertama dibiasakan dan disiplin mulai dari yang kecil. Lalu yang kedua, dalam literasi data ini mempunyai catatan data yang panjang itu lebih baik. Jadi kita disiplin juga dalam mencatat data, ya Mbak Lili. Gitu. Ini memang susah, kenapa? Karena butuh satu niat yang besar. Karena mencatat itu nggak mudah. Kita harus mencatat keuangan itu sulit memang, tapi kalau sudah disiplin, bahkan buat pribadi, lama-lama bisa. Saya ambil contoh, saya sendiri itu setiap hari pengeluaran, mulai dari beli makanan, atau nanti naik angkot, atau apa, itu saya catat. Jadi saya tahu saya borosnya di mana. Gitu. Nah, berikutnya setelah kita tahu, setelah kita punya datanya, itu bagaimana cara mudah mendeskripsikan ke orang lain. Nah, kuncinya ini di sini begini. Ada salah satu buku yang saya pernah baca, saya lupa, tapi itu tentang psikologi, bahwa sebagian besar manusia itu visual. Gitu. Jadi untuk mempermudah penyampaian data ke orang lain, mudah itu dengan cara visual. Jadi kalau visual itu intinya adalah perbandingan. Jadi ketimbang kita saya ambil contoh pemasukan 500, pengeluaran 300 gitu. Kalau cuman angka kita nggak kebayang. Tapi kalau kita bikin grafik bar, warna merah itu adalah pemasukan, warna biru pengeluaran, kita langsung bisa lihat hubungannya. Oh, berarti saya masih ini. Nah, jadi salah satu prinsip dasar penyampaian data dalam visual itu satu adalah dengan compare, dengan membandingkan, itu satu. Membandingkan data set yang ini dengan data set yang ini. Lalu yang kedua melihat pola. Suara putus-putus, Mak. Ya, masih putus-putus, Mbak? Suaranya, ya, suaranya putus Kak Kris. Oh, ya udah, ini saya matikan ya, lebih baik. Nah, jadi dalam mendeskripsikan data, tadi saya ulang, secara visual, nomor satu itu dengan membandingkan data yang satu dengan data yang lain. Kita bandingkan dalam satu chart yang sama. Cara kedua itu melihat pola. Nah, kalau melihat pola, itu berarti kita membandingkan bukan cuma data satu dan data yang lain, tapi kita membandingkan data satu di
bulan ini dibanding data 1 di bulan sebelumnya. Jadi mulai ada komponen namanya periode. Gitu. Nah, periode itu gunanya untuk melihat pola. Gitu. Apakah ada pola? Karena nanti kalau sudah ada pola, teman-teman bisa mengambil keputusan dengan cara melakukan forecasting atau peramalan seperti itu. Jadi itu saran dari saya, ya, disiplin, lalu kita selalu berusaha untuk mencatat data sendiri, gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau visualisasi itu paling gampang nomor 1 dengan membandingkan 2 data, yang berikutnya adalah membandingkan 2 data berdasarkan periode pengamatan. Itu dari saya. Terima kasih Kak Kris. Ini tadi apa yang dijelaskan Kak Kris tadi? Iya, di sini agak putus-putus. Ya, terima kasih Kak Kris apa yang Kak Kris sampaikan atas pertanyaan dari TBM Kampung Sentana, Kak Lili. Di sini menurut TBM Sabilul Faizin, apakah seperti dengan kita membuat buku kas, Kak Kris? Karena tadi disampaikan kita catat pendapatan kita, terus pengeluarannya juga kita catat seperti itu. Pripun Kak Kris? Iya, saya barusan ketik juga di chat. Iya, saya barusan ketik di chat. Iya, ya. Buku kas, iya betul sekali. Buku kas benar sekali Mas Faizin, ya. Gitu. Jadi modalnya mudah, cuman 1 buku kita kasih garis, kita bikin 3 kolom, kolom paling kiri tanggal, kolom yang di tengah pengeluaran, kolom yang kanan pemasukan. Udah, itu aja dulu. Gitu. Nanti kita bisa mengolah data di komputer, kita bisa lihat perkembangannya bagaimana. Gitu. Ya. Apakah kita disiplin dan seperti itu. Begitu nggak Kak Kris nggih? Halo? Ya, betul. Nggih, betul. Ya. Terus di sini ada yang bertanya Kak Kris, Kak mau tanya bagaimana cara indikator ketercapaian literasi numersial untuk anak-anak? Apakah juga memerlukan tes dan tesnya seperti apa? Dan apakah tes tersebut dengan orang yang sama seperti di sekolah formal Kak Kris ya di sini, sehingga dapat dilihat dalam jangka panjang itu. Monggo diberi penjelasan Kak Kris. Pertanyaan dari Mbak Woro. Mbak Woro ya. Dari ya, TPM Kreatif. Jadi cara indikator ketercapaian literasi numerasi ini, kalau dari saya tentang indikatornya mungkin ada pihak yang lebih kompeten. Ya, mungkin Mbak Retno dari RBA yang sudah punya pengalaman, atau mungkin Departemen Pendidikan itu lebih punya indikatornya, gitu ya, dan juga tesnya. Tapi kalau yang saya lihat dari sini itu adalah pentingnya kita setelah kita melakukan tes pada anak, kita mencatat hasilnya, sehingga kita bisa meninjau perkembangan si anak. Gitu. Jadi betul ada tes, gitu ya, dan itu merupakan indikator, tapi yang paling penting kita bandingkan setiap bulan atau setiap 3 bulan itu ada perkembangan atau tidak. Kalau perkembangannya tidak ada, nah ini sama seperti tadi, kita mengambil keputusan berdasarkan data, gitu. Artinya apa? Mungkin kita harus melakukan review ulang. Jangan-jangan programnya ada yang tidak berjalan. Ayo kita review ulang. Jadi kalau saya, kalau spesifik indikatornya seperti apa, mungkin ada yang lebih kompeten, tapi kalau yang saya mau tekankan untuk Mbak Woro, lebih ke mencatat hasil dari tes masing-masing anak, sehingga dalam jangka panjang bisa dilihat, dan tidak ada faktor subjektif dalam menilai perkembangan anak. Jadi seperti itu. Terima kasih Kak Kris, Mbak Woro, pripun ada yang masih ditanyakan lagi ini dari penjelasan Kak Kris?
Ya. Alhamdulillah Kak Kris, Mbak Retno, pada sesi hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali, khususnya tentang kecakapan literasi dan praktek baik literasi di lembaga penyelenggara, serta keterampilan literasi numerasi untuk akuntabilitas lembaga. Insya Allah ini rekan-rekan semua akan menerapkan ya di TBM-nya masing-masing. Dari penjelasan yang sangat luar biasa hari ini dari Kak Kris dan juga dari Kak Retno. Seperti itu. Ini saya tanyakan lagi kepada peserta, ada waktu sekitar 2 menit ini, monggo kalau ada pertanyaan. Mungkin kalau tidak ada, nanti untuk materi-materinya akan bisa disampaikan kepada para peserta tentunya, agar bisa dibuat bahan acuan untuk menerapkan praktek-praktek baik ini ke TBM-nya masing-masing. Terima kasih Kak Kris, Kak Retno. Sebelum sesi ini kita tutup, kita akhiri dari paparan-paparan yang sangat luar biasa tadi, monggo saya mohon Kak Kris menyampaikan kalimat penutup bagi kita semua. Kami persilakan dulu Kak Kris. Monggo Kak Kris, ini videonya di anu ya. Nah. Oh iya, terima kasih Mbak Yanti. Kalau saya pesan dari saya buat teman-teman, jangan patah semangat buat belajar. Betul. Karena ya, jangan patah semangat untuk belajar. Kenapa? Karena pembelajaran itu terus. Saya sampai sekarang walaupun sudah 20 tahun di perusahaan yang sama, tapi saya tetap merasa masih ada orang yang lebih pintar dari saya. Gitu. Jadi jangan patah semangat. Lalu yang kedua, kita disiplin untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Sehingga nyantol kalau Jawanya itu. Itu sih dari saya. Terima kasih Mbak Yanti. Iya. Terima kasih Kak Kris. Kak Kris, ini ada susulan ini. Ini pernah mengalami kesulitan nggak dalam mendeskripsikan data-data ke dalam masyarakat luas? Misal ke anak-anak atau masyarakat yang lebih minim pendidikannya gitu. Ini ada dari TBM Rodotul Mutakin ini Kak Kris. Oh ya. Wah. Ini istilahnya curhat ini, nggih. Kalau masalahnya kesulitan, saya sering sekali. Sampai hari ini saya juga punya kesulitan yang sama. Karena semakin banyak data, semakin kompleks data, pemikirannya itu lebih susah karena saya harus mensimplifikasi data yang rumit menjadi mudah dimengerti secara visual. Nah, salah satu caranya memang kalau saya kebetulan di kantor kita punya tim khusus namanya infografer, gitu ya. Jadi yang bikin chart-chart cantik itu nanti mereka, gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya biasanya kami berdiskusi itu dengan orang-orang yang membuat grafis-grafis seperti itu. Dari diskusi itu biasanya seorang infografer karena mereka belajar ilmu desain, komunikasi, gitu ya. Jadi mereka akan tanya yang mau ditonjolkan yang mana. Jadi dari data ada 10 gitu. Mas Kris, data yang mau ditonjolkan yang mana? Oh, saya mau yang nomor 3. Oh yaudah, kalau gitu kita ambilnya nomor 3 aja, yang lain nggak usah. Nah, jadi dari situ pembelajarannya saya adalah dalam membuat laporan, kalau datanya sangat banyak, itu kita buat urutan berdasarkan mana yang paling penting, lalu kita potong-potong. Jadi jangan sampai teman-teman langsung supaya mantap, satu chart isinya 10 data. Daripada begitu lebih baik 10 slide, masing-masing slide 1 data. Karena dengan cara begitu lebih mudah orang untuk mengerti. Itu kalau sarannya saya. Nah, ini ada yang nanya juga, Mbak Yanti, bukunya saya copy paste di chat ya. Buku Kris untuk rekomendasi bukunya. Jadi tadi judulnya apa? Oke, ya. Wah, luar biasa ini.
Oke, ini silakan para sahabat semua Ya. yang disampaikan Ini Kak Kris ini, nggih. Saya mohon maaf kalau buku referensinya banyak yang bahasa Inggris. Tapi kalau saya boleh kasih usul sama teman-teman pilih satu, itu pilih yang nomor 2. Jadi Oke. Karena itu punya di dalamnya itu ada 50 model yang berbeda untuk mengambil keputusan, tergantung kondisinya kayak apa. Setiap model itu cuma 2 halaman, 3 halaman, jadi cepat sekali bacanya. Itu yang saya sarankan. Oke, nggih. Oke, Kak Kris, terima kasih buahnya, terima kasih. Sekarang yang kami sudah paham betul, nggih. Ternyata seperti itu, ya. Harus apa ini tadi? Tetap semangat, nggih ini. Disiplin dari hal yang kecil saja, nggih. Ngoten nggih, Kak Kris, nggih. Betul. Monggo Kak Retno menyampaikan kalimat penutupnya. Luar biasa hari ini. Silakan Kak Retno. Terima kasih Bu Yanti, terima kasih Pak Kris. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir dalam sesi ini. Selanjutnya mungkin nanti untuk ada pembahasan lebih lanjut gitu di sesi berikutnya. Ketemu saya lagi, semoga tidak bosan. Ya nanti kita lebih membahas pada praktiknya, ya, bagaimana literasi numerasi itu benar-benar diterapkan gitu dalam pengelolaan TBM terutama. Gitu. Nah, sehingga semoga apa yang saya sampaikan tadi ini bisa jadi pijakan awal, dasar awal bagi teman-teman peserta untuk mulai bisa istilahnya punya gambaran awal bagaimana nantinya masing-masing dari peserta bisa mengelola TBM-nya, nggak hanya dalam pengelolaan kelembagaan itu sendiri, tapi juga pada layanannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Retno sekali lagi. Terima kasih Kak Kris, sangat luar biasa hari ini di sesi yang pertama pagi yang sangat cerah. Kita sudah diberi ilmu yang sangat bermanfaat dari Kak Kris dan Kak Retno. Ya, baiklah. Terima kasih semuanya untuk sesi kali ini. Sekian kegiatan sesi yang pertama ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber Kak Kris dan Kak Retno. Sangat menginspirasi sekali dan siap kami terapkan di TBM kami, ya. Dan seluruh peserta atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam apa yang saya sampaikan dan terima kasih. Saya akhiri sebagai moderator. Sampai jumpa Kak Kris, sampai jumpa Kak Retno. Terima kasih. Kami mohon bimbingan selalu juga. Salam sehat selalu Kak Kris. Salam sehat. Kami tutup sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.